Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Citra Ayu Ananda dengan NIM 8603943998 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital dalam perspektif filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Yang pertama, makna pilar dalam pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat dipahami sebagai tiang penopang yang membuat sistem pendidikan berdiri kokoh dan terarah. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti unsur dasar yang menjadi penguat agar sistem pendidikan dapat berjalan dengan stabil dan mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Yang kedua, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Prinsip pendidikan nasional tidak terlepas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan 3 semboyan, yaitu Ing Karso Sung Tulodo, yang kedua Ing Mado Mangun Karso, dan yang ketiga Tut Wuri Handayani. Ketiga semboyan ini merupakan satu kesatuan asas pendidikan yang menegaskan bahwa guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tapi juga sebagai teladan motivator dan pemberi dorongan pada peserta didik. Ing Ngarso Sung Tulodo berarti guru memberikan teladan di depan. Ing Madyo Mangon Karso berarti guru membangun semangat di tengah peserta didik. Dan yang ketiga, Tut Wuri Handayani berarti guru memberikan dorongan agar peserta didik mampu belajar secara mandiri. Yang ketiga, yaitu relevansi dan tantangan di era digital. Saat ini, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan karena proses pembelajaran sudah banyak menggunakan teknologi seperti daring literasi digital dan penggunaan media pembelajaran digital. Contohnya, dalam kegiatan pembelajaran, guru memberikan berbagai platform seperti Google Classroom untuk mengelola tugas Zoom atau Google Map untuk pembelajaran daring, serta kuis digital seperti Quizizz atau Google Form untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Dalam penerapannya, setiap prinsip Ki Hajar Dewantara terlihat yaitu pada Ing Ngarso Sung Tulodo, di mana guru menjadi teladan dalam penggunaan teknologi, misalnya menggunakan Google Classroom dan media digital secara bijak, serta memberikan contoh etika digital kepada siswa. Pada Ing Madyo Mangun Karso, guru membangun semangat belajar di tengah proses pembelajaran secara daring, misalnya memberikan kuis interaktif atau diskusi melalui Zoom agar siswa tetap aktif. Pada Tut Wuri Handayani, guru memberikan dorongan pada siswa untuk belajar mandiri melalui tugas di Google Classroom atau pembelian yang berbasis kuis yang bisa dikerjakan secara mandiri. Tetapi dalam penerapannya terdapat beberapa tantangan, yaitu yang pertama, rendahnya literasi digital pada sebagian peserta didik. Yang kedua, keterbatasan akses perangkat dan jaringan internet. Yang ketiga, kurangnya fokus siswa dalam pembelajaran daring. Perubahan karakter belajar siswa yang cenderung pasif jika tidak diawasi secara langsung. Yang keempat, yaitu refleksi tentang bagaimana pilar-pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, pilar pendidikan memiliki peran sangat penting dalam menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini, terutama dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter mandiri dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan pilar pendidikan UNESCO yang menekankan pembelajaran sepanjang hayat, yaitu yang pertama yaitu ada learning to know, yang kedua learning to do, yang ketiga learning to live, yang keempat yaitu together learning to be. Keempat pilar ini membantu peserta didik tidak hanya memahami pengetahuannya saja, tetapi juga mampu menerapkannya hidup berdampingan secara harmonis serta mengembangkan diri secara utuh. Selain itu, dalam jurnal rekonstruksi
Makna ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani oleh Imam Fawaid dan kawan-kawannya dijelaskan bahwa prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara ini menekankan pendidikan yang memanusiakan serta memberi ruang kemerdekaan belajar. Sehingga pilar pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai konsep, tetapi juga menjadi pedoman dan membentuk pendidikan yang lebih humanis, adaptif, dan relevan dengan tantangan pendidikan di era digital ini. Jadi, kesimpulannya, pilar pendidikan merupakan dasar dari penopang pertama sistem pendidikan nasional, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, serta pilar UNESCO saling melengkapi dalam membentuk pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kemandirian peserta didik di era digital ini. Pilar-pilar tersebut semakin relevan untuk menghadapi tantangan seperti pembelajaran daring, literasi digital, dan perubahan karakter belajar siswa. Oleh karena itu, penerapan pilar pendidikan yang tepat diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.